Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan dengan kasih yang sungguh luar biasa. Maka dari itu mari kita mengagungkan namanya, kita angkat pujian hanya dalam kasih-Mu Tuhan. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja nama-Mu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapan Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Dalam kegelapan Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami menikmati pemberkatan Tuhan dengan hari yang baru yang telah Tuhan berikan. Dan saat ini ya Tuhan, kami pun bermohon ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan bimbing, tuntun kami, supaya firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi akan benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan untuk kami dapat aplikasikan dalam segala keberadaan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, Tuhan bimbing kami semua, dan kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita membaca firman Tuhan dalam Yosua 23 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allah-Mu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depan-Mu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allah-Mu, Dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu." Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini adalah berpaut pada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu singkatan populer yaitu BPJS. Tapi BPJS yang dimaksudkan di renungan hari ini yaitu bersandar pada Yesus saja. Kalimat ini mengajak kita untuk berefleksi. Apakah selama ini hidup kita selalu bersandar pada Tuhan, atau jangan-jangan kita lebih sering bersandar pada orang lain atau hal lain? Yakinlah bahwa prinsip ini harus selalu ada, menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu BPJS bersandar pada Yesus saja. Saudara-saudara, renungan hari ini menjelaskan bahwa sesudah Yosua mengingatkan umat Israel supaya tetap memelihara perintah Tuhan dan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, bahkan jangan melakukan praktek penyembahan berhala, maka Yosua menyampaikan satu hal yang sangat penting, yaitu dalam ayat yang ke-8,
tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Kata berpaut dalam bahasa Ibrani, dabak, memang erat, berpegang teguh, atau dalam bahasa Manado, bapegang kuat, jang balapas. Mengapa umat Israel harus berpaut pada Tuhan? Yosua memberikan salah satu alasan yang teologis. Tuhan yang sudah menjaga mereka saat berperang melawan bangsa-bangsa lain yang kuat dan besar. Dengan kata lain, saat bangsa Israel diperhadapkan dalam masalah yang besar, maka Tuhan yang setia menjaga dan melindungi mereka. Kuasa dan kehebatan Tuhan jauh melebihi dari kuasa dan kehebatan dari musuh-musuh Israel. Inilah alasan penting yang disampaikan Yosua supaya bangsa Israel tidak berpaut pada berhala tetapi berpaut kepada Tuhan Allah. Dan oleh karena itu saudara-saudara, lewat renungan hari ini memberikan pesan-pesan firman Tuhan bagi kita semua. Yang pertama, marilah menjalani hidup setiap hari dengan selalu berpaut kepada Tuhan. Contoh praktisnya yaitu hidup berpegang teguh pada firman-Nya. Selalu hidup berpaut pada Tuhan setiap hari bukanlah hal yang mudah, tapi yakinlah bahwa hidup jadi jauh lebih sulit saat kita hidup jauh dari Tuhan. Dan yang kedua, jadilah pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan saat susah maupun senang. Jangan hanya mengandalkan diri sendiri, jangan hanya mengandalkan orang lain, jangan mengandalkan berhala, selalu andalkan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan yang ketiga, Tuhan dapat mengatasi masalah apapun dan masalah seberat apapun yang kita alami. Saat kita diperhadapkan dalam masalah, mintalah Tuhan campur tangan dan ambil alih, karena saat Tuhan ambil alih semua masalah kita, maka semua akan aman terkendali. Baik itu masalah ekonomi, masalah studi, masalah pekerjaan, masalah keharmonisan dalam keluarga, masalah apapun itu. Mintalah supaya Tuhan yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang telah menaruhkan kami curahan Roh Kudus-Mu, sehingga kami pun dapat mengerti memahami maksud dari kebenaran-Mu, yang terus mengingatkan kami supaya akan selalu hidup berpaut kepada Tuhan dalam segala hal apapun yang menjadi situasi dan kondisi hidup kami, sehingga kami yakin percaya dalam hidup kami pula di hari ini, kami akan terus mengutamakan Tuhan, karena ketika kami mengutamakan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengutamakan keberadaan kehidupan kami, lewat kerja, usaha, studi, lewat harapan, kerinduan kami, bahkan lewat berbagai pergumulan kami, baik itu dalam gumul sakit, gumul masalah, sehingga ketika kami terus berpaut kepada Tuhan, maka pribadi dan keluarga kami masing-masing terus akan merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hari-hari hidup yang akan kami kerjakan, terlebih pula di hari ini. Karena itu kami akan percaya campur tangan Tuhanlah yang akan membawa kami di hari ini terus menikmati sebuah kemenangan yang telah Tuhan siapkan dan sediakan untuk kami nikmati. Dan oleh karena itu ya Tuhan, inilah yang menjadi doa sembahyang kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.